Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Humairah dengan NIM 221110103 dari kelas S1 TT10A. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya terhadap jurnal yang ditulis oleh Alivia Dewi Prahita dengan judul Penerapan Algoritma Prim dalam Perencanaan Rute Wisata Kota Bali yang Efisien. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah Matematika Diskrit. Teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Bali ya. Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Objek wisata di Bali tersebar hampir di setiap sisi di Pulau Bali, mulai dari pantai, pedesaan, hingga berbagai pura. Semuanya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun hal ini ternyata membuat wisatawan bingung untuk memilih rute yang tepat, sehingga wisatawan tersebut tidak sempat mengunjungi objek-objek wisata yang ingin dikunjungi, karena waktu yang dimiliki wisatawan itu terbatas. Padahal wisatawan itu kan pasti ingin ya untuk liburan dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Ketidaktahuan cara untuk memilih rute yang tepat ini merupakan hal utama yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini. Solusi yang ditawarkan penulis dalam jurnal ini yaitu melakukan analisis rute terefisien menggunakan algoritma Prim. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penulis menyusun jurnal tersebut yaitu untuk menemukan rute perjalanan yang efisien dalam menjelajah objek-objek wisata yang ada di Bali. Selain itu juga diharapkannya wisatawan dapat memiliki liburan yang menyenangkan, dapat mengunjungi banyak tempat wisata walaupun dalam waktu yang singkat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, di jurnal ini penulis menggunakan metode algoritma Prim. Sebelum kita membahas algoritma Prim, kita perlu mengingat kembali apa itu graf, pohon, dan pohon merentang. Graf adalah himpunan tidak kosong yang terdiri atas pasangan simpul disimbolkan dengan huruf V besar, ini dari kata vertex, dan sisi yang disimbolkan dengan huruf E besar, ini merupakan singkatan dari edge yang dituliskan sebagai berikut. G sama dengan kurung buka V, E kurung tutup. Graf memiliki struktur berupa beberapa simpul yang terhubung oleh beberapa sisi. Selanjutnya ada pohon. Pohon merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit satupun. Selanjutnya ada pohon merentang. Pohon merentang merupakan graf yang telah menjadi pohon. Cara mengubah graf menjadi pohon itu yaitu dengan memotong sirkuit tanpa menghilangkan jumlah simpul yang ada. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk mengubah menjadi spanning tree atau pohon merentang, maka kita dapat menghilangkan salah satu sisinya teman-teman. Jadi kita bisa menghilangkan sisi yang menghubungkan A dengan C, nanti jadinya seperti ini. Atau kita menghilangkan sisi yang menghubungkan simpul B dengan C, jadinya seperti ini. Atau kita juga dapat menghilangkan sisi yang menghubungkan antara simpul A dengan B, nanti jadinya seperti ini. Jika suatu graf adalah graf berbobot, maka pohon merentang dari graf yang memiliki jumlah bobot paling minimum disebut dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma Prim ya teman-teman. Algoritma Prim adalah suatu algoritma paling sederhana yang digunakan untuk membentuk suatu pohon merentang minimum. Pada tiap langkahnya, algoritma ini mengambil sisi dari graf yang memiliki bobot minimum yang terhubung pada pohon merentang minimum yang telah terbentuk. Cara menyusun algoritma Prim yang pertama, kita bisa memilih salah satu simpul secara acak yang akan dijadikan sebagai root. Kemudian, dari root tersebut, kita lihat nih, bertetangga dengan simpul apa aja. Kemudian, kita ambil tetangga simpul yang memiliki bobot terkecil. Langkah ketiga, pilih lagi titik yang memiliki bobot terkecil yang bertetangga dengan dua titik tersebut dengan syarat tidak menjadikannya sebagai sirkuit. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga terbentuk minimum spanning tree, hingga semua simpulnya itu nanti terhubung ya teman-teman. Bagaimana dengan penentuan rute objek-objek wisata di Bali?
Di sini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya ada peta Pulau Bali. Di situ juga sudah ada nomor-nomor ya teman-teman. Ada nomor 1, 2, sampai dengan nomor 18. Nah, nomor-nomor ini merupakan objek wisata yang sudah penulis identifikasi. Di nomor 1 ini merupakan Pura Tanah Lot. Di nomor 2 ini ada Pura Uluwatu. Nomor 3 ada Taman Ayun. Dan seterusnya hingga di nomor 18 ini ada Pantai Sanur. Dari peta ini nantinya akan diubah menjadi model graf ya teman-teman. Graf yang dibentuk dari peta ini harus kita asumsikan dulu teman-teman. Kita asumsikan bahwasanya nomor-nomor tadi itu merupakan simpul yang menunjukkan objek wisatanya. Lalu jarak yang menghubungkan antara kedua objek wisata ini merupakan sisi, di mana ini merupakan jarak antara objek wisata satu dengan lainnya yang dinyatakan dalam satuan kilometer, teman-teman. Dan data ini tidak asal diambil, teman-teman, tetapi ini diambil berdasarkan data pada Google Map. Sisi yang digambarkan dapat diakses melalui kendaraan yang tersedia di wilayah tersebut. Sisi yang tidak digambarkan tidak akan mempengaruhi algoritma prim yang ada. Jadi nanti kita akan fokus saja pada graf yang ada di sebelah kiri ini, teman-teman. Nah, bagaimana dengan langkah-langkahnya? Yang pertama, kita tentukan dulu salah satu simpul. Kita boleh acak kok nentuinnya. Simpul tersebut akan kita jadikan sebagai root. Misalkan di sini, dari banyaknya simpul ini, saya akan memilih simpul 12. Nah, simpul 12 ini kita cek bertetangga dengan simpul berapa aja. Ternyata bertetangga dengan simpul 13, 18, 15, dan 17. Nah, yang mempunyai sisi penghubung yang mempunyai bobot terkecil, yaitu sisi dari 12 ke 17. Bobotnya yaitu 2, berarti kita pilih itu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita lihat nih mana yang mempunyai sisi dengan bobot terkecil dari tetangga simpul 17 dan tetangga simpul 12 ini. Ternyata ada di sini. Ada di antara simpul 12 dan 15. Kita tidak bisa menghubungkan antara 15 dan 17 karena nantinya akan membentuk sirkuit ya teman-teman. Jadi di sini kita coret. Nah, lalu di antara 3 simpul ini, mana sih yang sisi penghubungnya mempunyai bobot terkecil dan juga tidak membentuk sirkuit? Nah, ternyata ada di sisi 17 ke 13, bobotnya 6,3. Nah, kita juga tidak bisa menghubungkan antara simpul 12 dan 13, teman-teman, karena nanti akan membentuk sirkuit. Jadi kita silang. Selanjutnya, kita lakukan langkah tersebut terus-menerus sampai kita menemukan minimum spanning tree-nya, teman-teman. Dari sini kita lanjut ke nih, sisi 12 ke 9. Dari sisi 12 ke 9, kita lanjut ke 9 ke 14. Karena bobotnya lebih kecil. Nah, dari sini kita lihat lagi nih, simpul-simpul yang terhubung dengan simpul lain dan memiliki sisi dengan bobot terkecil tanpa membentuk sirkuit ada di mana? Nah, ada di simpul ke-9 dengan 2. Kenapa bukan 12 ke 18? Karena ini bobotnya itu lebih besar, teman-teman, 10,2. Bobotnya, mohon maaf, 19,2. Nah, itu. Nah, itu tidak bisa kita pakai. Lalu, dari sini juga, ini nggak bisa ya, teman-teman. 2 ke 14 kita nggak bisa. 2 ke 13 juga nggak bisa kita coret. Nah, 9 ke 18 juga nggak bisa, teman-teman, kita coret. Eh, kemudian kita hubungkan mana lagi teman-teman? Ternyata kita hubungkan antara 12 dengan 18.
Nah, di situ mana lagi nih? Kita coret-coret dulu nih yang bisa membentuk sirkuit. Kita coret. Nah, ini kita coret. Ini kita coret juga karena nanti akan membentuk sirkuit ya teman-teman. Ini juga kita coret. Kenapa ini kita coret? Karena nanti akan membentuk sirkuit 12, 18, 15, 12 itu teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Selanjutnya, mana lagi nih sisi yang harus kita gunakan, sisi yang harus kita hubungkan. Nah, ternyata ada di 15 ke 1. Dari 15 ke 1, mana nih tetangga-tetangga dari kesemua simpul ini, mana nih yang memiliki sisi dengan bobot terkecil tanpa membentuk sirkuit. Nah, ternyata ada di 1 ke 7. Oh ya, sebelumnya ini juga kita coret ya teman-teman, karena nanti kamu membentuk sirkuit. Yang 17 ke 15, 17 ke 1 ini kita coret. Dari 1 ke 7, kita bergeser pada sisi berikutnya, yaitu 7 dengan 3. Lalu kita coret sisi 1 dengan 3 karena nanti akan membentuk sirkuit. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam menentukan rute ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, sisi 3 ke 15 ini juga ternyata dapat membentuk sirkuit teman-teman. Jadi kita silang. Lalu kita lanjutkan ke sisi 3 dengan 4. Kita lanjutkan lagi. Sisi 15 dengan 4 ini tidak bisa kita gunakan ya teman-teman karena nanti akan membentuk sirkuit. Kita lanjut dengan menghubungkan antara sisi 4 dengan 5. Lalu sisi 5 dengan 8. Nah, di sini nih teman-teman kita harus coret juga karena kalau kita menghubungkan sisi 8 dengan 4 maka akan membentuk sirkuit. Jadi kita tidak boleh memilih ini ya teman-teman. Kita tidak boleh memilih sisi ini. Sisi 8 dengan 15 juga tidak boleh kita pilih karena nanti akan membentuk sirkuit 15, 1, 7, 3, 4, 5, 8, 15. Kita coret. Selanjutnya, nah, ada lagi teman-teman yang kita coret. Sisi 8 ke 18. Ini harus kita coret karena nanti akan membentuk sirkuit. Sirkuitnya bahkan lebih besar dari yang tadi nih teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita pilih antara sisi yang menghubungkan antara simpul 5 dengan 6. Nah, selanjutnya kita pilih sisi yang menghubungkan antara 6 dengan 16 ya teman-teman. Dari sini kita bergeser ke ini. Sisi yang menghubungkan antara 6 dengan 10. Nah, ini udah hampir semuanya ya teman-teman. Tinggal beberapa simpul saja yang belum terhubung, yaitu simpul berapa ini yang ada di atas? Simpul 11. Sebelumnya kita bisa coret dulu nih teman-teman. Ini jalur yang tidak perlu kita gunakan karena akan membentuk yang namanya sirkuit. 10 ke 8 juga tidak, begitu juga dengan 16 ke 10. Nah, tinggal nih kita hubungkan simpul 11. Simpul 11 harus kita hubungkan dengan simpul berapa nih yang nilai sisinya paling kecil. Ternyata simpul 11 bisa kita hubungkan dengan simpul 4. Karena di sini mempunyai bobot paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya ya teman-teman. Dibandingkan dengan ini. Ini, dan ini. Nah, itulah eh, algoritma hasil dari algoritma primnya. Nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi jumlah simpulnya itu tetap sama, ada 18. Hanya saja sisinya itu jadi lebih sedikit. Ini jadi lebih efisien. Dari sini kita bisa menghitung nih jumlah bobot
yang ada di sepanjang rute tadi. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua bobot sisi pada rute yang kita gunakan. Ada 2 ditambah 5,6 tambah 6,3 dan seterusnya hingga pada sisi terakhir 57,2. Dihasilkan besarnya 245,8. Jadi rute yang sudah kita buat tadi merupakan panjang rute minimum yang diperlukan eh, untuk dapat mengakses semua objek wisata yang ada di Bali dengan besarnya total jarak yaitu 245,8 kilometer. Nah, teman-teman kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya di sini yang bisa kita ambil, penerapan algoritma PRIM itu sangat berguna ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penentuan rute wisata di Pulau Bali yang paling efisien. Lalu ke yang kedua, simpul-simpul pada graf menyatakan posisi tiap objek wisata. Sisi-sisinya menyatakan keterhubungan dan ada jalur yang memungkinkan untuk dilewati dari objek-objek wisata tersebut. Bobotnya sendiri itu menyatakan jarak antara satu objek wisata dengan objek lainnya dalam satuan kilometer. Panjang rute wisata di Pulau Bali yang didapatkan dari akumulasi tiap sisi pada pohon merentang minimum yang kita peroleh menggunakan algoritma PRIM tersebut yaitu 245,8 kilometer. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan akhir. Sebelum ditutup, saya mempunyai quotes dari Mahatma Gandhi. Live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.